Selamat sore teman-teman dari kota Metro di Provinsi Lampung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.45. Saya lagi ada di poolnya Damri yang ada di Metro Provinsi Lampung. Hari ini aku akan ngetrip naik bis Damri nih. Damri punya rute baru teman-teman. Ini dia, dari Metro menuju ke Tangerang, tepatnya ke BSD via Bandar Lampung. Dia baru aja beroperasi pada tanggal 13 Februari. Dan tarifnya oke banget nih. Untuk rute menuju ke BSD, kelas bisnis tarifnya 220.000. Ini lagi promo dari 235.000. Jadi sekalian aja teman-teman, saya cobain hari ini experience naik bis dari sini. Karena sebelumnya saya juga belum pernah nih naik bis dari Metro. Dari Bandar Lampung aja saya belum pernah. Jadi ini pertama kali banget teman-teman. Saya langsung naik dari titik pertamanya di Metro. Dan ini suasana poolnya lagi nggak terlalu rame-rame banget ya. Karena ini hari biasa, ini hari Selasa. Tanggal berapa ini? Tanggal 3 Maret. Jadi masih pertengahan bulan puasa, masih belum pertengahan malah. Dimana ya penumpang lagi sepi-sepinya teman-teman. Di depanku ini ada bis bisnis dari Metro menuju ke Gambir. Terus di belakang itu ada bis yang Zeus, bodi Zeus itu lumayan cakep. Dalamnya kelas bisnis juga. Dia menuju ke Bandung. Kemarin aku satu kapal sama bis itu waktu menuju ke Palembang. Kemarin jalannya dari Bogor dan hari ini di rolling menuju ke Bandung. Nah ini bis yang menuju ke Bandung berangkat nih. Harusnya jam 6:30 ya nggak salah sebenarnya. Tapi karena kosong dan mampir Jabasa berangkat duluan. Bandung ya Pak ya? Ah, Bandung. Ya Pak, hati. Di Bandung seatnya enak nih. Dia pakai seat rimba kencana. Ini bisnis juga ya Pak ya? Oh eksekutif. Nah aku baru mau keliling-keliling bisa datang teman-teman. Jadi kita rekam dulu deh. Pada trip kali ini saya mendapatkan unit dengan bodi Morodadi Prima Gran Turismo dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Dan ini konon katanya drivernya sos nih teman-teman. Namanya Mas Adit. Dan ada temanku ikut nih. Halo. Ketemu lagi ya kita. Ya, ketemu lagi kita. Aduh. Biasa inilah. Dari mana berarti tadi? Dari kampus? Iya, di kampus menyusul ke Jabasa. Mantap. Sekalinya kita dapat Mercy hari ini. 36 STT. Kita ngabuburit sama Mas Izat. Weh, nyari bukaan. Let's go, let's go. Soalnya kita cari-cari snack buat grup. Minuman nggak ada ya? Mantap. Ke warung. Tapi kalau taman mana sana ya? Iya, taman. Ora taman aja. Ini kalau nggak jauh di sini ada swalayan sih. Oh, ada Solayan. Ayo, boleh. Kita makan rocket chicken. Sudah jam buka nih. Harusnya jam 6.15-an kira-kira. Oke, kita sudah kembali ke bis teman-teman. Saatnya kita review-review sedikit untuk armadanya. Jadi untuk interior bis ini masih sama dengan bis Palembang kemarin ya. Dia pakai seat dari Aldila, kelas bisnis. Totalnya berapa ini? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya 38 seat. Untuk legroomnya kita coba. Legroomnya segini teman-teman. Jadi nggak bisa dibilang sempit, nggak bisa dibilang lebar juga. Tapi untuk kelas VIP atau bisnis sudah oke banget. Masih nyaman. Ya kursi seat Aldila eksekutif ini cukup nyaman sih kalau buat duduk. Dia sudah ada kuping yang di kiri kanannya. Terus kalau kita mau recline, dinaikkan dulu. Dan ini tombol untuk recline-nya, kita dorong ke belakang. Recline-nya bisa semaksimal ini. Tuh. Jadi aku sarankan kalau kalian naik bis ini mau recline-nya maksimal, kalian bisa pilih seat nomor 3334 dan 3334 aja teman-teman. Nah ini nggak ada. 3334 karena di belakangnya ngelos, kalian bisa tidur sampai ke belakang banget, mantap. Terus di sini ada fasilitas untuk soket listrik, tapi seperti biasa ini nggak boleh untuk charge laptop atau power bank ya. Di bagian atas ada lover AC, tapi nggak ada port USB, hanya ada untuk lampu aja. Tapi lampunya udah agak redup. Ini masih berfungsi dengan baik nih, bisa diarahin, bisa ditutup. Lalu, ntar kita tutup dulu, takut mengganggu penumpang. Lalu di bagian atas ada kompartemen bagasi. Kompartemen bagasinya lumayan luas, bisa naruh tas,
ransel juga masih muat. Tapi harap diingat kalau kita naruh barang di atas kompartemen kayak gini, tetap selalu diawasi, takutnya ada tangan-tangan yang jahil ngambil barang kalian teman-teman. Jadi pastikan nggak ada barang berharga kalau kalian mau taruh di atas sini. Lalu ini untuk fasilitas toiletnya, kita coba lihat. Toiletnya seperti ini, bersih dan wangi sekali toiletnya. Untuk lampunya ada di sebelah sini. Nah, mantap, bersih sekali. Terus di belakang sini nggak ada fasilitas untuk minibar, jadi ini kosongan aja. Ini bisa digerakkan teman-teman karena sebentar lagi akan persiapan untuk keberangkatan. Ini Mas Adit ya Mas? Iya Mas. Mantap. Oke, saatnya kita ngambil barang teman-teman. Tasku ada di dalam tadi nitip sekalian. Kita kasih lihat nih kantor Damri di Metro. Jadi cukup nyaman, ada tempat duduk kayak begini. Sini untuk meja check-in sama pembelian tiket. Nah, di bagian belakang situ ada fasilitas untuk musola sama toilet. Jadi aku sempat ke toiletnya dan toiletnya cukup bersih di sini. Musolanya juga cukup nyaman. Ini untuk musolanya. Tapi kayaknya lagi ada orang, jadi mau enak. Oke, ini pukul 18.58 bis diberangkatkan dari stasiun Damri di Metro. Dari stasiun Damri Kota Metro ini bis gak mampir kemana-mana lagi sampai nanti ke tujuan berikutnya, yaitu di Kota Bandar Lampung. Nah, seat saya sebenarnya di sini teman-teman, tapi pindah dulu ke sini sampai nanti karena sebelahnya ada orang. Enakan gini ngelos. Ini alun-alun ya, alun-alun Metro. Dan Metro nih ternyata kota yang lumayan besar juga ya. Tadi info dari Pak I itu dia kota madya kedua di Provinsi Lampung, betul? Jadi di Lampung hanya ada 2 kota madya, yaitu Bandar Lampung sama Metro. Sisanya kabupaten semua. Ini kanan ada mall pelayanan publik. Kota lumayan besar, kira-kira kayak kota Demak lah gedenya, kurang lebih. Mana Masjid Agung? Sebelah mana? Oh, ini Masjid Agung. Ini Masjid Agung Kota Metro. Besar juga ternyata. Tuh, ramai juga kotanya. Tapi dari tol agak jauh ya ternyata ya. Jadi walaupun kota lumayan besar, akses ke tolnya sekitar 15-20 menit. Songgom Raceway, kayak Songgom nih jalannya. Kirinya kali. Ya, kalau kalian tahu Songgom itu merupakan jalur dari Pejagan sampai ke Bumi Ayu. Kalau kalian sering naik bis-bis arah Purwokerto, kalian pasti lewat lah Songgom ini. Jalur yang lumayan terkenal ya, dimana di samping jalanannya itu ada kali. Ya kayak gini lah vibes-nya kurang lebih lah. Ini yang kayak saya tadi bilang teman-teman, Mas Adit itu salah satu driver yang terkenal cukup swash, mantap deh kencengnya. Tapi nyalip-nyalipnya ini tetap dilakukan dengan hati-hati ya teman-teman. Dan kenapa harus nyalip lawan arah? Ya kalau enggak ketahan truk-truk kayak gini nih pelan banget. Dengan melewati jalur metro menuju pintu masuk tol ini membuat rasa-rasa memori nostalgia saya itu bangkit lagi gitu. Kayaknya jadi kepengen ya naik bis-bis panturaan lagi. Kita masuk tol. Tadi informasi set ini masuknya Kabupaten Pesawaran. Pesawaran apa? Bandar. Habis ini Bandar Lampung. Lampung Selatan dulu. Lampung Selatan dulu. Iya. Nanti ke Lampung Selatan. Selatan. Banyak sekali yang dilewatin. Tol Trans Sumatera itu nggak ada yang lintas Bandar Lampung. Harus keluar dulu ya. Baru nginjak Bandar Lampung. Akhirnya kita masuk tol 1921.
Baru masuk tol langsung hujan deras. Semoga nanti di laut ombaknya baik-baik aja ya. Gak lama kita exit tol di Natar yang terletak di utaranya kota Bandar Lampung. Sebenarnya untuk menuju ke titik berhenti berikutnya yaitu di Puldamri Tanjung Karang yang terletak di stasiun Tanjung Karang, lebih deket gerbang tol Itera sih, tapi saya kurang tahu juga ya kenapa bis-bis Lampung tuh lebih suka exitnya tuh di Natar ini. Mungkin karena tolnya lebih hemat mungkin ya. Setelah dipikir-pikir lumayan juga sih dapat city tour sebentar di kota Bandar Lampung, karena jujur saya agak jarang nih ke Bandar Lampung. Terakhir tuh kapan ya? Tahun 2021 akhir mungkin saya kesini. Cuman jujur ya, saya tuh tiap kali ke Bandar Lampung saya suka bingung kayak nyari makanan khas ini tuh apa gitu loh. Bahkan saya nanya orang Lampung aja mereka juga bingung. Coba buat kalian yang tahu makanan khas Bandar Lampung apa guys? Kita akan masuk belok kiri untuk mengarah ke poolnya Damri yang di Tanjung Karang. Itu kan ini pool juga nggak sih? Gak bisa dibilang pulau. Belum ya? Titik naik ya? Iya. Naik lah bisa dibilang. Ini satu komplek sama stasiun ya? Yes, betul. Nah, Damri itu punya 2 pool di kota Bandar Lampung ini. Yang satu pool Raja Basa. Nah, Raja Basa tuh lebih dekat Natar tuh. Saya tadi ngiranya keluar Natar karena mau mampir Raja Basa, tapi ternyata enggak. Pool Raja Basa tuh biasanya buat bis-bis yang bukan tujuan Lampung. Jadi kayak kemarin kita ke Palembang itu mampirnya Raja Basa tuh. Nah, pool yang satu lagi itu di sini nih, pool Tanjung Karang yang satu kompleks sama stasiun Tanjung Karang. Ini biasanya buat jadi pemberhentian akhir bis-bis yang tujuan akhirnya tuh Bandar Lampung. Jadi ini ada semacam pintu belakangnya gitu. Jadi kalau Damri masuknya lewat sini. Satu dari 2 kereta yang ada di Lampung. Yang tersisa. Premium 2017. Ini apa ini? Stabas. Kalau kalian belum tahu, di Pulau Sumatera ini hanya ada 2 kereta, yaitu kereta Raja Basa dan kereta Kuala Stabas. Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Susah kalau di Sumatera pendapatannya gede babaranjang. Jadi pasti diutamainnya babaranjang musiknya. Emang sini lebih dekat dari kota ya daripada Raja Basa ya. Betul. Makanya di sini kebanyakan titik naiknya. Oke, kita sudah tiba di Tanjung Karang pukul 18. Oke, jadi ini kita dibagikan paket snack teman-teman. Kita coba lihat isinya apa. Jadi untuk paket snacknya itu isinya yang pertama ada roti kayak gini, dan ada air mineral. Jadi standarnya Damri ya, dapatnya roti 1 sama air mineral. Oke deh, habis ini aku mau turun sebentar. Di sini waktunya sampai pukul 9. Jadi lumayan lama, berhenti 45 menit kita. Cari snack dulu di luar. Oke. Karena di sini berhenti masih agak lama, kita mau cari snack dulu. Di depan itu ada Indomaret. Loket logistik Damri. Oh, ini ruang tunggunya. Iya, betul. Ruang tunggu stasiun mana? Mana lagi, depan lagi. Oh, masih sana. Ini dia tuh ada di area stasiunnya Tanjung Karang. Jadi Tanjung Karang itu stasiun pertama di Pulau Sumatera. Paling selatan ya. Paling selatan di Yang buat Pulau penumpang. Sumatera. Yang buat penumpang. Kalau Batubara kan masih sampai Tarakan Sono. Dan ternyata dari sini apa ke Palembang ya? Palembang Raja Basa sama ya? Batu Raja. Raja Basa tuh Palembang ya? Raja Basa Palembang. Palembang. 100 tempat duduk. Kalau yang Batu Raja tuh Kuala Stabas Premium. Kuala Stabas Premium. Ke Batu Raja. Cuman 2. Kawan-kawan pengen nyoba. 3, Kuala Stabas ada 2. Pakai masih. Kawan-kawan pengen nyoba. Cuman jadwalnya agak sulit ngepasinnya sama bis-bis. Mesti kalau aku pernah nyoba ngecek ya, kalau dari Bakauni mesti ikut dari Meraknya tengah malam. Betul. Bener nggak? Betul. Sampai sini biar sampai sini jam berapa? Dan kalau bisa sampai Bakauheni itu sebelum subuh. Di atas subuh itu angkutannya susah. Ya kan? Sampai matahari nampak. Nah, itu dia. Dia pagi kan dari sini soalnya. Raja Basa tuh ya. Palembang pagi. Mana Indomaret? Itu 14. lewat. Itu. Ini stasiunnya nih. Stasiun tutup, baru ada berangkat lagi besok pagi tuh Raja Basa. Kalau Stabas tuh jam
Pagi sama siang dia. Pagi sama siang. 7 sama ya habis zuhur lah. Aku agak lupa jamnya lagi. Tuh. Udah lama juga. Agak sulit tuh ngepasinnya. Ngewari tiketnya juga sulit. Nah, ngeluarinnya juga sulit. Pernah nyoba juga. Terus dari Lampungnya juga nggak ada kendaraan kan kalau tengah malam kan? Ya dari Bakauninya kan? Malah ada aman sampai. Oh, dari subuh Bakauninya? aman. Iya. Oh, malah ada. Sampai sebelum subuh malah aman. Di atas subuh sampai matahari nol. Nah, itu yang susah. Itu Oh. teknisnya itu. Sebenarnya ada cara enaknya sih kalau mau coba naik kereta Sumatera ini. Jadi kita naik bis dulu ke Palembang, nyampe subuh atau pagi, terus lanjut naik kereta Raja Basa dari kota Palembang sampai ke Tanjung Karang ini. Sampai Tanjung Karang tinggal naik Damri menuju ke kota Jakarta. Sampai malam banget pun masih ada bis. Ini dari Rame sisa 2 bis saja teman-teman, termasuk bis kita. Dan tadi masih set informasinya jam 10 itu paling malam. Tapi karena ini hari biasa ya dan lagi momen sepi, nggak tahu yang jam 10 itu berangkat apa enggak. Jadi banyak banget sih Damri dalam sehari. Dari saya diinfo sama orangnya Damri Lampung, sehari itu bisa 26 bis dari Lampung menuju ke Pulau Jawa. Yang Gambir aja ada 16 sendiri. Jalan. Tuh jam 10 jalan. Gile, banyak banget dalam sehari Damri. Dan keberangkatan paling banyak itu menuju ke stasiun Gambir. Berarti banyak banget ya penumpang yang mau lanjut naik kereta di Pulau Jawa. Nah ini bis yang terakhir nih, jam 10 menuju ke Gambir juga deh ini harusnya. Let's go, kita berangkat guys. Kita berangkat dari Tanjung Karang pukul 9 kurang 5 menit. Nah untuk bis ini tuh dia melewati area ITERA. Jadi kalian bisa juga teman-teman naik atau turun di ITERA. ITERA sebelah kanan nih. Barusan lewatin tuh Kapolda Lampung. Ada bis Putra Pelangi. Oh ya, di perjalanan ini tidak ada servis makan ya teman-teman. Untuk bis-bis Damri yang lintasan Lampung ke arah Jakarta maupun sebaliknya memang biasanya nggak ada servis makan sih. Dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Bakauni, bis mampir dulu di rest area kilometer 49 untuk melakukan kontrol dulu. Kontrol tuh di sini maksudnya dicek jumlah penumpangnya sesuai dengan manifest atau enggak, terus ada paket-paket yang tidak terdaftar atau enggak. Tujuannya tuh supaya mencegah adanya sarkawi atau penumpang gelap gitu deh guys. Oke nih setengah 11 kita udah di Dermaga 5. Ini kondisi pelabuhan lagi ramai banget teman-teman, truk semua di mana-mana. Ngeri. Setengah 11 masuk pelabuhan dan ini kita baru dapat giliran untuk masuk kapal pukul 12 malam. Jadi totalnya nunggu sekitar 1,5 jam. Ya seperti inilah resiko kalau menyeberang antar pulau. Kalau cuacanya buruk juga penyeberangannya susah banget. Kalau lagi rame kayak gini ya bakalan telat masuk kapalnya. Untuk bis Damri ini jatahnya naiknya kapal reguler ya, bukan kapal eksekutif. Dan sebenarnya kalian nggak perlu khawatir sih kalau dapat kapal reguler gini. Soalnya kadang-kadang naik kapal reguler malah bisa lebih cepat loh daripada kapal eksekutif. Apalagi kalau kondisi pelabuhannya tuh lagi rame banget. Oke teman-teman, pukul 12:09 akhirnya kita sudah di dalam kapal. Lumayan lama ya, nunggu masuk kapal sekitar 1,5 jam deh kayaknya. Dan seperti biasa kalau di dalam
kapal gini kita disarankan untuk turun dari bis supaya kalau ada hal emergensi evakuasinya bisa lebih cepat daripada kita ada di dalam bis. Oke, kita lihat fasilitas di dalam kayak gimana. Nah, karena ini kita kelasnya kapal reguler, jadinya semuanya berbayar ya di dalamnya ya. Biasa sih bayar fasilitas sekitar 10-15 ribu buat ruang tunggu yang ber-AC. Ini dapat kapalnya kapal apa nih? Catlin 7. Nah, ini round berbayarnya nih. Di sini tarifnya 10.000. Oke lah, kita di sini aja. Kayaknya di atas ada deh. Bisa naik atas lagi, cuman saya males. Mager karena ngantuk mau tidur. Di sini aja. Walaupun bayar, ini sebenarnya ada untungnya guys. Fasilitas berbayarnya tuh biasa nggak banyak yang make, jadinya ya gini orang tunggunya sepi. Nah, ini baru aja ditagih nih 10.000. Ini juga nih, saya tiduran di sofa, ngantuk. Udah bangunin tadi. Kayak gini guys. Wah, kapalnya sandar teman-teman. Aku baru kebangun 446. Yalah, kita turun di bawah. Lewat mana ini turunnya nih? Ini dia kapal kita di sini. Akhirnya setelah sekitar 5 jam kita berada di kapal ini pukul 5:10 bisa keluar dari kapal. Lumayan lama ya perjalanannya, saya nggak tahu sih karena saya udah tinggal tidur aja tadi selama di kapal, nggak tahu kapalnya berangkat jam berapa, terus nyampainya udah dari jam berapa, tapi untuk waktu 5 jam kayaknya tadi sempet lama deh sandar di Pelabuhan Bakauheni sama di Pelabuhan Meraknya. Begitu melihat ke arah parkir kendaraan-kendaraan yang sedang menunggu antrian masuk kapal, ini memang kayaknya lagi ruame banget deh pelabuhannya. Ini sampai parkirnya mengular kemana-mana ini. Iseng saya cari-cari info di Instagram, katanya tanggal 3-4 Maret tuh ada cuaca buruk di Pelabuhan Merak. Ini gila banget sih ombaknya sampai kayak gitu. Untungnya pas saya nyampe ini ya cuacanya cenderung tenang-tenang aja sih teman-teman. Tadi selama di kapal juga saya nggak merasa ada guncangan yang gimana banget. Gila, ini macetnya sampai hampir di pintu tol. Banyak banget antrean masuk. Ini R25 Rosalia. Ini R22. Banyak banget yang ketahan di sini. Sampai di Serang pukul 5.53. Ini juga yang turun di sini. Jadwal Damri nggak masuk terminal teman-teman, akhirnya ada di sekitaran sini, di sebelah kiri jalan. Gak cuman pelabuhan yang kusut, jalan tolnya pun juga kusut. Ini jam 7.13 kita baru tiba di Alam Sutera. Ya, ini adalah efek dari bis yang nyampe di tol Tangerang Jakartanya itu sudah kesiangan. Jadinya kita bercampur sama lalu lintas orang-orang yang sedang menuju ke Jakarta untuk bekerja. Hingga akhirnya sekitar pukul 7:30 pagi kita baru tiba di Terminal Poris. Oke teman-teman, 7.28 kita tiba juga di Poris. Kayaknya saya mau turunnya di sini aja nih, nggak sampai BSD. Turun kini aku jadi telat ngantor ya. Siap. Suun ya, Mas Adit. Givari nitip salam. Siap. Turun sini jadinya telat kerja. Makasih Pak Norman. Ya. Aku yang pempek tuh, plastik. Iya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Poris
Dari Terminal Poris ini bis langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke titik pemberhentian terakhir di Terminal BSD. Buat kalian yang nggak tahu Terminal BSD itu di mana, lokasinya ada di sebelahnya Pasar Modern. Titik mapsnya yang ini teman-teman. Oke. Perjalanan yang menyenangkan bersama Damri. Harusnya bisa cepat teman-teman, dan bis ini pun larinya juga kenceng sebenarnya. Cuma memang semalam itu kendalanya utamanya itu di pelabuhan ya. Pelabuhannya parah banget. Kita masuk pelabuhan setengah 11, masuk kapal jam 12, dan keluar kapal jam 5 kurang. Gile, lama banget. Tahu karena cuaca atau karena antrian ya. Dan kita bisa lihat sendiri kemarin itu waktu kapal keluar dari Merak aja, antrian masuknya pun juga parah banget. Jadi wadidaw sekali pelabuhan ya 2 hari ini ya, baik saya waktu berangkat ke Palembang maupun waktu kembali dari metro ini. Dan ya teman-teman, untuk kenyamanan sebenarnya bis ini nyaman ya. Untuk kursi seat idle yang dipakai sama Damri bisnis itu nggak pernah mengecewakan, selalu enak di badan, nyaman. Walaupun tanpa legrest tapi masih nyaman. Dan untuk fasilitasnya cukup lah untuk kelas bisnis, ada soket listrik buat ngecas, terus dapat snack. Mungkin minusnya ya di servis makan aja ya. Cuman memang untuk rute Lampung ke Jakarta sebenarnya rute yang pendek, jadi nggak ada servis makan pun sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ya bermasalah kalau kayak tadi tuh sampai telat banget baru deh, lumayan lapar juga ya, apalagi nggak ada waktu istirahatnya. Untuk harga tiket 220.000 kalau aku bandingkan sama kelas bisnis Damri lain yang berangkat dari metro yang rute BSD ini, harganya paling terjangkau sepertinya ya. Nanti aku harus cek lagi. Oke, sekarang saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Jakarta karena ini sudah lumayan terlambat untuk ngantor, kesiangan parah. Sebenarnya saya pengen ikut bis Damrinya sampai BSD tadinya, karena bis Damri ini salah satu bis yang masuk ke terminal BSD yang ada di Pasar Modern, dimana aku kemarin ngobrol sama Mas Izat, cuma Juragan 99 aja bisa kap yang masuk sana. Jadi ya penasaran aja sih, pengen lihat kayak gimana terminal BSD. Udah lama nggak ke sana. Zaman aku dulu masih tinggal di BSD, belanja di Pasar Modern tuh ya, terminal BSD itu nggak ada bis yang masuk ya, terminal kosong aja gitu loh. Terus aku baru tahu sekarang Juragan sama Damri masuk sana. Ini aku mau naik kereta bandara dari stasiun Batu Ceper. Tadi aku udah beli tiket untuk keberangkatan pukul 8.09. Susah banget kalau nyebrang di sini. Kagak ada yang mau ngalah kendaraannya. Untuk menuju ke stasiun Batu Ceper tinggal nyebrang aja karena posisi stasiunnya ada di seberang Terminal Poris. Nah, alasan kenapa saya naik kereta bandara dengan tarif yang lumayan mahal ya, sekarang tuh tarifnya 40.000, karena ya balik lagi saya mencari kenyamanan. Ini jam sibuk, dimana kalau naik KRL walaupun tarifnya murah nggak sampai 5.000 mungkin sampai Jakarta, tapi desek-desekannya parah banget. Plus harus transit dulu di stasiun Duri. Bisa juga naik Transjakarta dari Terminal Poris menuju Jakarta, tarif 3.500, tapi pasti macet banget jalan tolnya. Jadi ya kalau buru-buru cara terbaik adalah naik kereta bandara sampai Sudirman atau Manggarai. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa menghibur dan jadi referensi kalian kalau kalian pengen berangkat dari BSD menuju kota metro maupun sebaliknya. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.